persiapan nggak ada, buat nggak terlalu gimana banget karena Tata, ya rencana liburan tahun baru seperti apa? rencana liburan belum. Oke. Kok menyikapi Nggak ada yang menarik dalam hidup gua. Kok menyikapi perjalanan 2022 ke 2023 pasti ada roller coasternya, naik turunnya dalam Koko menjalani itu. Koko sendiri menyikapinya seperti apa sih? Menyikapinya dengan banyak ingat Tuhan. Kalau saya mah nggak suka ngomong-ngomong begini sebenarnya depan orang bilang Tuhan gitu. Saya nggak suka. Saya suka dalam hati saya aja. Banyak masalah, banyak hal baik. Menurut saya itulah hidup ya, termasuk hidup saya. Kemarin hal yang baru terjadi dalam hidup saya. Istri saya keguguran 2 kali. Terus proses bayi tabung yang pertama berhasil. Jadi hal baru. Terus saya kan itu kan tidak boleh membuat saya lupa bahwa ada hal baik yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Menurut saya pribadi, apa yang terjadi di 2022 adalah suatu hal yang baru dan berkesan, yang membuat saya lebih tahu diri. Ternyata dulu saya waktu masih dulu banget pengen mendapatkan apa yang sekarang saya dapatkan. Ternyata itu bukan jaminan kebahagiaan. Apa Pak yang paling berkesan Pak di 2022 ini? Atau pelajaran apa yang dapat Pak ambil di tahun 2022? Apa ya, banyak ya, mulai dari apa yang saya kerjakan, ketemu dengan orang-orang yang mau berbagi di channel YouTube saya, ngerjain sesuatu yang baru, jadi host acara kuis, terus kemudian main dalam film-film yang bisa jadi film yang laris dan lain-lain. Ya kalau istilahnya orang bilang, wah lu lagi naik daun gitu kan ya. Tapi saya lebih ngelihat ini adalah sebuah proses yang menyenangkan tanpa harus saya sesumbarkan. Karena apa yang sekarang terjadi sama hidup saya tidak lepas juga ada hal-hal buruk yang saya alami, yang saya tidak terlalu atau tidak mau terlalu disorot. Nah menurut saya inilah bagian dari hidup, dia berjalan sebelah-sebelahnya. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Dan saya menganggap ini adalah sebuah perjalanan spiritual hidup yang menyenangkan yang gue dapat dari Tuhan. Nah, Kok tadi cepat cerita? Sukses belum sih kok dengan YouTube channel yang bagus, nge-host main Karir di karirnya Koko. Iya, sudah merasa sukses nanti 2022 ini. Gue itu nggak tahu lagi apa itu definisi sukses semenjak dulu gue itu mengejar itu semua. Dan ketika gue mengejar itu semua, malah kehancuran dan kegagalan yang sering terjadi. Setelah gue melepaskan itu semua, orang melihat malah gue sekarang lebih sukses dan lebih bagus. Betul. Dan definisi daripada sukses buat gue akhirnya udah berubah semua. Karena gue tidak melihat lagi sukses itu sebagai sebuah takaran untuk ngasih tahu ke orang betapa hebatnya gue. Tapi lebih sebagai sebuah perjalanan untuk gue nikmati, dan juga gue berharap orang bisa mengambil esensi dari kehidupan gue untuk bisa menjadi penguat dan motivasi buat mereka berjalan. Jangan lihat harta gue, jangan lihat ganteng, keren, atau prestasi atau apapun itu bonusnya. Tapi lihat bagaimana gue ngejalanin dari gue difitnah, dari gue sampai begini, sampai diomongin, sampai gue bisa bangkit, kekuatan mental dan keinginan gue untuk bisa survive, itu mungkin bisa kalian ambil. Bukan untuk sekedar menjadi sukses, karena sukses itu sifatnya bisa membuat kita jadi orang yang lupa, tapi untuk menjadi orang yang punya manfaat buat diri lo dan buat orang sekitar. Kok tapi dibalik kesuksesan, tapi tadi Koko bilang ada perasaan sedih ketika istri juga punya program akhirnya keguguran. Koko sendiri buat bisa ngebangkitkan, beri semangat istri sendiri itu seperti apa sih Kok? Ya syukur aja layaknya suami normal ya. Karena saya kan seringnya tidak normal ya. Jadi saya jadi normal aja dulu. Dan ya pasti doa saya yang saya sampaikan ya lebih intim kepada Tuhan untuk memberikan support buat istri saya. Sisanya ya lebih perhatian aja gitu, lebih kayak kamu gimana, itu gimana gitu, lebih intens menghubungin dia gitu. Ada apa? Hope ada. Hope itu harus selalu ada, nggak usah guna. Cuman maksud aku momennya aja sih kali ya. Aku
nggak berani ngomong terlalu banyak karena aku takut nanti aku melangkahi Tuhan. Dan aku senang ketika ini semua masih menjadi sebuah misteri yang belum terjawab. Karena di situ rasa hidup dan penasaran itu membuat kita pengen masih terus berjalan. Dan semoga ya aku nggak mau terlalu ngeliat diriku sih, kalau aku apapun yang Tuhan kasih buat aku udah terlalu luar biasa. Aku mendoakan orang lain aja supaya orang lain bisa menjalani hidup yang luar biasa, mengenal kasih Tuhan luar biasa, itu aja sih. Nah, kalau ngomongin resolusi gimana itu? Solusi apa? Resolusi. 2021 nggak pernah resolusi. Dari tahun 2000, 2001, 2002 nggak ada resolusi aku. Nggak ada, gue nggak punya resolusi. Gue itu bisa hidup aja udah bagus. Nama gue bisa pulih aja bagus banget. Nggak ada resolusi. Hope bukan buat saya. Kalau saya sudah ngerasa bahwa apapun yang terjadi hidup saya, biarlah dia mengalir. Tapi harapan untuk Indonesia dan untuk semua orang, semoga 2023 banyak orang yang bisa menemukan pekerjaan yang tidak punya kerja, yang hubungan dengan keluarganya bisa akur kembali, terus yang pengen punya anak bisa punya anak, terus yang punya masalah-masalah hidup bisa keluar dari masalahnya, menemukan kebahagiaan. Terus orang-orang yang mungkin sekarang ini banyak ketakutan dalam hidupnya, kalian bisa melewati itu dan jadi orang yang baik. Oke. Tradisi Natal biasanya sih ngundang teman-teman dekat sih makan di rumah ya, tapi nggak tahu. Enggak sih, biasa kita beli makanan sih. Kadang-kadang istri masak. Nggak jelas ya, random sih. Hidup gua nggak terlalu menyenangkan, bos. Oke Mas, makasih. Nggak ada favorit Oke. favorit apa?